Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat pengajar sekalian? Tak terasa tahun ajaran baru sudah kita mulai ya. Tentunya di masa pandemi sekarang ini dibutuhkan ya keterampilan khusus, terutama dalam hal IT ya. Kita harus bisa melek IT istilahnya ya. Yang mana kalau sebelumnya kita mengajar dengan ada siswa-siswi di dalam kelas, sekarang kita melakukan pengajaran secara daring ya, atau secara online. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bagikan sedikit tip bagaimana cara membuat presensi secara online menggunakan Google Form. Oke, langsung saja mari kita simak bagaimana cara pembuatan presensi dengan menggunakan Google Form. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat presensi secara online menggunakan Google Form atau Google Formulir ya. Oke, langsung saja kita buka di sini. Kita buka browsernya ya, kita pakai Google Chrome. Nah, kemudian karena kita sudah punya email ya atau Gmail, maka kita klik di sini ada titik 9. Nah, kita masuk ke Google Drive. Oke. Selanjutnya di sini ada tanda plus atau juga ada drive saya. Kita pilih salah satu aja ya. Misalnya kita klik di tanda plus ini. Nah, kemudian kita cari Google Form di sini ya. Ya, di bawah ini ya. Atau kalau enggak, supaya hasilnya lebih rapi, kita bisa klik folder. Nah, foldernya ini misalnya kita kasih nama presensi karena kita membuat presensi ya. Oke. Buat. Nah, setelah kita buat folder di sini di Google Drive kita, kemudian kita buka foldernya. Nah, di folder ini kita buat Google Formulir. Kita buka Google Formulir. Oke, kemudian di sini ada formulir tanpa judul. Ini kita kasih judul dulu. Misalnya kita membuat presensi untuk siswa kelas 4A, maka kita tulis saja di sini presensi siswa kelas 4A. Oke. Nah, setelah itu ini kita klik juga biar sama ya. Nah, kita buat pertanyaan. Misalnya ada 3 buah pertanyaan yang akan kita buat, yaitu nama lengkap, kemudian nomor absen atau nomor urut, dan juga satu lagi kehadiran. Maka kita isi di sini ya pertanyaannya. Misalnya di sini adalah nama lengkap atau nama ya, atau nama saja, tidak apa-apa, nama lengkap. Nah, di sini ada beberapa pilihan, itu ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan seterusnya. Nah, karena nama lengkap berarti namanya kan tidak terlalu panjang, cukup kita pilih yang jawaban singkat. Beda kalau misalnya dalam bentuk paragraf ya, ada cerita, itu bisa ya dalam bentuk paragraf. Ini cukup kita pilih jawaban singkat. Oke, nanti dituliskan namanya di sini. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah nomor absen ya, atau nomor urut. Nomor urut. Nah, misalnya di kelas tersebut ada 20 siswa, maka kita buatkan nomor urutnya 20. Nah, lebih baik atau alangkah baiknya kita pilih menggunakan drop down ya, biar nanti anak-anak tinggal klik memilih nomor urutnya berapa. Yang kita pilih drop down, misalnya kita buat 5 saja ya. Ya misalnya 20, tapi ini buat contoh aja misalnya 5 ya. Ini kita pilih nomor urutnya misalnya 1. Kemudian 2, 3, 4 ya. 5 ini buat contoh aja misalnya 5 anak ya. Oke, kalau sudah, oh ya jangan lupa ini ya, wajib diisi supaya tidak dilewati.
Untuk yang pertanyaan pertama juga tadi jangan lupa kita klik di sini ya, wajib diisi supaya nanti kalau tidak diisi tidak bisa melanjutkan ataupun tidak bisa presensi. Nah, setelah nomor urut, nah yang terakhir atau yang ketiga kita tambahkan tentang presensinya sendiri ya, presensi. Nah, kalau presensi ini kita bisa menggunakan pilihan ganda, nanti biar anak-anak tinggal memilih aja. Misalnya di sini yang pertama adalah hadir, misalnya bisa diklik yang hadir, kemudian yang satu misalnya izin, terus yang ketiga misalnya adalah sakit, dan yang terakhir mungkin kalau tanpa keterangan kita tulis alfa. Nah, ini sudah. Kemudian sama juga ini ya, jangan lupa wajib diisi. Setelah ini jadi, mungkin kita mau mengedit supaya tampilannya lebih bagus ya, kita kasih tambahan di atasnya ini, headernya ini kita kasih gambar. Misalnya gambarnya di sini kita buat gambar buku karena kita di sekolah, kemudian kita sisipkan. Nah, ini sudah kelihatan lebih bagus ya. Kemudian setelah itu, misalnya kalau setelah presensi itu akan kita kasih konfirmasi, misalnya kita tuliskan aja terima kasih sudah presensi hari ini, misalnya seperti itu ya, maka nanti akan terlihat ya setelah mengklik presensinya. Nah, ini kalau kita mau menampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, kalau enggak cukup kita hilangkan ya. Udah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian ini sudah jadi. Setelah jadi, presensi ini kita kirimkan mungkin di Google Classroom ataupun di grup WA ya, supaya nanti bisa melakukan presensi. Kita kirimkan linknya. Nah, kita klik di sini yang link untuk tautannya. Nah, ini kan ada panjang, bisa kita perpendek. Nah, kemudian kita salin di sini dan kita bagikan, misalnya kita bagikan di grup WA ataupun di Google Classroom ya. Tadi sudah. Nah, sekarang kita coba misalnya. Nah, di sini. Nah, ini adalah linknya tadi. Kita coba di sini. Nah, misalnya kita tulis nama lengkapnya, misalnya di sini Perdana, nomor urutnya berapa. Nah, ini seperti ini ya. Nah, tinggal kita pilih aja. Nah, karena ini tadi hanya 5 saya masukkan, maka ini pilihannya juga ada 5. Misalnya nomor urut 1. Nah, hadir misalnya, udah kita kirim. Nah, ini terima kasih sudah presensi hari ini lah. Seperti itulah. Misalnya lagi ada siswa kedua. Siswa keduanya misalnya namanya adalah Andika Ratno misalnya. Nomor urutnya misalnya nomor urut 2. Hadir juga. Nah, kita kirimkan. Nah, ini ada konfirmasi seperti ini ya. Oke, kemudian kalau sudah kita kembali lagi, kita cek di sini apakah ada 2 orang yang melaporkan ini ya. Ada respon, kita lihat responnya ya. Ya, ternyata ada 2 tanggapan, ada 2 orang yaitu Perdana sama Andika Ratno. Nah, kemudian kalau kita mau cek ya, atau kita mau rekap presensinya nanti dari 2 respon ini, cukup kita lihat di sini. Ini namanya spreadsheet, nanti hasilnya dalam bentuk Excel. Nah, ini kita buat spreadsheet baru ya. Kita buat di sini. Kita cek di sini. Nah, secara otomatis ini udah kelihatan ya. Yang nomor urut 1 Perdana pada tanggal ini, jam ini sudah melakukan presensi. Nomor urut 2 Andika ini sudah melakukan presensi ya. Jadi ini tinggal kita rekap ya. Oke, mungkin ini dulu ya penjelasan tentang bagaimana cara membuat
presensi secara online dengan menggunakan Google Formulir ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.